falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Esok hari aku akan menjadi tamu di rumah, kata Rasul. Perhatikan apa yang terjadi. Saudara hadirin sekalian, ketika Rasulullah datang keesokan harinya, seakan-akan, seolah-olah Rasulullah datang dengan membawa buah dan daging. Dan ketika Rasulullah keluar dari rumah sahabat tersebut, maka bersama Rasulullah keluarlah ular dan kalajengking. Inilah fadilah silaturahmi, di mana kata Rasul, barang siapa yang rumahnya kedatangan seorang tamu, maka tamu tersebut datang dengan membawa rahmat dan keluar dengan membawa bala yang seharusnya diturunkan kepada penghuni rumah. Tradisi silaturahmi inilah yang diikuti oleh ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama yang tabat. Tradisi ini diteruskan juga oleh pengurus IKADSI yang pada hari ini sudah hadir bersama kita. Ada Bapak Ketua IKADSI, Bapak Junaidi Ali STMT. Selamat Pak. Alhamdulillah Pak Junaidi hari ini hadir setelah barusan ada insiden kecil ya Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah selesaikan permasalahannya. Beliau sebenarnya jarang berjumpa dengan saya. Saya pernah menjadi pokja di dinas beliau, tapi alhamdulillah mungkin beliau tadi agak lupa dengan saya. Tadi pas jumpa dengan saya, beliau agak heran. Tapi saya juga bangga sebenarnya, di mana beliau tidak kenal dengan saya, tapi beliau langsung anggap saya saudara gitu. Pas saya salam dengan beliau, saudara siapa ya? Padahal nggak kenal, tapi langsung anggap saudara, luar biasa. Subhanallah. Dan juga di sini acara ini terlaksana ada Pak Sekretaris IKADSI. Ya, yang pertama Pak Surya Firmansyah STMT. Kalau di hari-hari biasa Pak, kita agak sulit nih menghadap Pak Surya, dan juga di sini ada orang-orang yang hebat di sini. Ada senior kita Bang Is, ada Bapak Dekan Pak Taufik, Pak Maksal Ketua Balai, Pak Fajri Kepala PUPR, Pak Jubir, Bang Munat, Bang Irfan, Pak Tripoli, Pak Tanwir, bos saya, Pak Maimun, Pak Gusmeri, Bu Murni, Bu Lulusi, Wadek 3, seluruh dosen, karyawan, dan sivitas akademika Fakultas Teknik. Kalau di hari-hari biasa, kita sangat sulit jumpa Pak Fajri misalnya. Susah kali kita jumpa sama beliau nih. Kita susah sekali menghadap para petinggi-petinggi ini ya. Nah, hebatnya hari ini, mereka semua yang menghadap saya. Duduknya menghadap saya. Ya alhamdulillah, saya bangga sekali dan senang sekali hari ini diberi kesempatan hadir di depan abang-abang letting, dan letting saya sendiri. Di sini ada Abu MSR, ada Pak Faisal Rizal, ada Pak TL di sini yang letting 98, dan juga di sini banyak adik-adik letting juga yang masih aktif. Terima kasih atas kehadirannya dan juga acara terlaksana pada hari ini. Saya bangga sekali. Dan tadi Pak Taufik Saidi pernah nanya ke saya, ini Ustadz Gunawan sebenarnya honorarnya dibayar berapa? Cocoknya dibayar honorar berapa? Maaf Pak kalau bisa sampaikan di tempat ini Pak. Saya ikhlas sekali. Saya datang dari Lulus Mawe, ini ada Pak Maimun dari Lulus Mawe. Saya datang ke sini ikhlas sekali. Saya nggak mikirin honor sedikit pun Pak. Betul Pak, lillah, saya nggak mikirin honor. Kenapa? Karena yang mikirin honor pastinya Pak Surya Pak. Kalau saya yang mikirin honor, saya jadi panitia jadi. Dan saya datang tinggal ngomong, dan insya Allah pulang nanti udah disiapin Pak ya. Ya. Insya Allah saya bahagia sekali hari ini, dikelilingi oleh abang-abang yang ganteng-ganteng. Dimulai dari ustadznya yang UG, Ustadz ganteng. Dulu kalau ada yang pernah lihat disiplin 98 ada bro emas, di belakangnya ada si Igun ganteng, itu punya saya. Dan ibu-ibunya alhamdulillah di sini cantik-cantik ya. Kalau kata Nur Aini kan, gimana? Yang paling cantik katanya gimana? Itu rindu kepada Iqbal ya, kata Nur Aini. Dan alhamdulillah saya bangga sekali. Hari ini yang hadir juga dosen-dosen yang cantik-cantik. Yang nggak cantik lagi mungkin sudah istirahat di rumah. Jadi alhamdulillah hari ini terlaksana silaturahminya. Silaturahmi ini adalah suatu hal yang sangat bahagia sekali dan sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Silaturahmi adalah sebuah kata macam di mana perkumpulan dua kata, yaitu silah artinya menghubungkan dan rahim ataupun rahmi artinya kasih sayang. Dia adalah sebuah kata derivatif dari rahima yarhamu rahimah. Nah,
Rahim ini bermakna kasih sayang karena dimunasabahkan dengan rahim seorang ibu. Diharapkan orang yang sudah melakukan silaturahmi setelah acara selesai, dia bisa hidup bersaudara dalam naungan IKADSI di kantor yang hari ini masih sewa. Mungkin besok akan kita beli kantor ini. Insya Allah kita akan terjalin ukhuwah seperti orang yang lahir dari satu rahim ibunda. Sejenak kita pejamkan mata, kita tundukkan kepala, kita hadiahkan doa kepada seorang yang sangat kita cintai, ibunda kita tercinta. Beliau yang merelakan rahimnya kita tinggali selama 9 bulan lamanya. 9 bulan artinya 9 kali 30 hari kali 24 jam kali 60 menit. Selama inilah kita tinggal dalam rahim ibunda. Kemana beliau pergi kita ikut. Dan pada akhirnya dengan penuh kesusahan, penuh kepayahan, seakan-akan 360 sendi tulangnya patah, beliau melahirkan kita. Wahnan ala wahnin, susah bertambah dengan payah. Mungkin para ibu yang berada di sini yang sudah pernah melahirkan, atau para bapak yang pernah mengantar istrinya melahirkan, tahu bagaimana kasih sayang seorang ibunda. Dan tidak cukup sampai di situ. Wa fisaluhu fi amaini. Ibunda kita menyusui kita selama 2 tahun lamanya. Beliau memberikan kita susu, tapi kita bahkan pipis dalam pangkuannya. Saya teringat sebuah cerita lucu. Ada seorang teman di sipil yang saat itu pulang kuliah naik robur. Nah, ketika dari Simpang Mesra, tiba-tiba ada seorang ibu naik membawa seorang anak bayinya. Nah, anak tersebut ternyata rewel. Lalu ibunya mengatakan, "Nak, minum susunya, nak." Tetap anak itu menangis. Lalu ibunda tersebut mengatakan, "Kalau kamu nggak mau, saya berikan kepada om yang di sebelah nih." Tapi anak tersebut tetap rewel walaupun sudah diancam. Dan ini terus terjadi ancamannya hingga sampai depan kantor DPR. Seketika itu si mahasiswa bertanya, "Bu, ini saya tanya serius, Bu. Kira-kira tawarannya serius apa enggak nih? Jadi mau kasih apa enggak nih, Bu? Saya masalahnya turun di Prada tadi. Saya pikir tawaran ibu jadi. Jadi kalau nggak jadi saya turun di sini." Ibu tuh nawarin. Ternyata ibu PHP, pemberi harapan palsu. Dan inilah dia kasih sayang seorang ibu, rahimnya seorang ibu. Hari ini kita mengadakan acara halal bihalal di kantor IKADSI, yaitu acara silaturahim. Rahim terdiri dari 3 huruf, ra, ha, dan mim. Di mana ketiga kata ini adalah akronim dari fadilah silaturahmi. Ra bermakna rizkun, ha bermakna hukun, sedangkan mim bermakna ma'rifatun. Ra bermakna rizkun, artinya orang yang melakukan silaturahmi Allah akan berikan kepadanya kemudahan rezeki. Rezeki bisa berupa harta, bisa juga berupa ilmu yang didapat dari sebuah buku. Ha atau hukun bermakna cinta. Sedangkan mim ma'rifatun adalah perkenalan yang apabila ini memberi keberkahan maka berakhir ke sebuah pesta pernikahan. Tanpa kita sadari, silaturahmi ternyata identik dengan semboyan ayam jago teknik, buku, cinta, dan pesta. Hari ini akan kita coba gali sedalam-dalamnya tentang 3 makna huruf hijaiyah ini. Ayo kita siapkan cangkul kita, cangkul yang dalam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ra yang pertama yaitu rizki. Rasulullah bersabda, "Man arada ayyub satalahu fi rizqihi." Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya, wa yumsa'alahu fi ajalihi, dan dipanjangkan umurnya, fal yattaqi
Yattaqillaha wal yasil rahimah. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah dan menyambung tali silaturahmi. Hari ini kita berkumpul di sini dari berbagai macam profesi. Ada yang dosen, ada yang dekan, ada yang pengusaha, ada yang PNS. Apabila silaturahmi ini, ukhuwah ini kita jaga selalu, maka bukan tidak mungkin rezeki kita, income kita akan terus bertambah dan akhirnya membawa kesejahteraan bagi kita semua. Inilah tadi yang diharapkan oleh ketua kita Bapak Junaidi, agar kantor ini dijadikan tempat mes kita, berkumpul kita. Semalam sudah dimulai ada 6 orang, yang untung nggak ada OTT semalam Pak ya. Jadi alhamdulillah sudah kumpul di sini dan ini jadi cikal bakal kita. Besok-besok insya Allah gunakan kantor untuk kumpul. Bagi yang punya profesi yang berbeda silahkan kolaborasi, kumpulkan semangat kita dalam kesatuan bingkai ukhuwah. Karena siapa tahu kita saling membutuhkan, kita saling melengkapi. Saya teringat ada berbagai macam profesi kita hari ini. Di letting saya aja, letting 98, ada itu yang sudah profesinya jualan. Jadi kemarin saya singgah di toko dia, pas saya tanya, jualan sekarang ya? Oh ya singgah tuh singgah. Kamu udah jadi ustadz sekarang pun ya? Iya, ustadz kecil-kecilan nih, yang cili. Jadi suruh singgah lah. Belanjalah di tempat saya. Aduh, ngapain saya belanja? Saya cuma silaturahmi ini. Silaturahmi nambah rezeki. Kalau silaturahmi nambah rezeki, kamu harus belanja tempat saya. Oke lah, nanti malam mungkin saya begadang. Saya beli Indomie aja satu lah, biar jangan nggak ada. Oh nggak bisa, masa beli Indomie aja? Kalau beli Indomie nggak lengkap kalau nggak ada telur. Oke, tambah telur satu. Ustadz, kalau telur satu nggak cukup, nanti lapar lagi malam, kedai saya udah tutup. Ya udah nggak apa-apa, satu papan aku beli. Rupanya teman saya ini pandai marketing. Ustadz, kalau cuma Indomie dan telur kurang lengkap, enaknya pakai kerupuk. Ya udah tambah kerupuk lah, kerupuk. Kalau pakai kerupuk aja juga masih kurang lengkap. Ini ada bumbu yang enak, bumbu cabai, bon cabai namanya. Sekalian aja dibeli Ustadz. Ya udah, Indomie, telur, kerupuk, bon cabai sama kamu sekalian saya beli. Karena pandai marketing. Ustadz mau beli saya ya? Tunggu beli sekalian istri saya, biar bisa masakin Indomie itu Ustadz. Luar biasa marketing anak sipir. Ada juga teman saya itu yang sekarang profesinya sudah buka apotek di Biru. Nah, dia buka apotek di Biru. Pas saya datang, karena kepala sedang pusing, lagi mikirin hitungan konsultan, kayak dulu ngitung kremona waktu rancangan, saya pening, saya datang ke tempat dia. Lalu saya beli, minta obat sakit kepala. Ustadz, cuma sakit kepala aja? Yakin cuma sakit kepala aja? Iya, cuma sakit kepala aja. Hati-hati Ustadz, biasa sakit kepala itu disertai dengan flu. Beli aja obat flu nih sekalian Ustadz. Oke, belilah obat flu sekalian. Tapi Ustadz, dia kalau flu berkepanjangan, itu bisa sakit lambung. Sekalian aja beli obat lambungnya Ustadz. Boleh, ambil sekalian obat lambung. Ustadz, kalau lambung itu dibiarkan, itu bisa susah BAB. Bahkan kadang-kadang kalau anak teknik, BAB-nya kayak semen, keras Ustadz. Jadi gimana? Beli obat lancar BAB sekalian. Boleh. Bungkus sekalian obat lancar BAB. Ustadz, kalau BAB-nya kurang lancar, lama-lama bisa usus buntu Ustadz. Abang saya dokter, lagi nganggur. Operasi sekalian Ustadz mau? Kain kafan ada? Kain kafan? Biar mati aja sekalian. Ternyata memang luar biasa profesi dan marketing dari anggota IKADSI ini semua. Ada yang jago lobby, dan alhamdulillah banyak kita lihat yang sudah sukses dengan anggota IKADSI ini. Ternyata silaturahmi bukan hanya menambah rezeki berupa harta, tapi juga menambah rezeki berupa ilmu. Kata Amru bin Qais, "Idza aqluka aqlaka ala syai'in la yanbaghi fa anta aqilun." Kalau seandainya ilmumu membuat kamu terlindungi dari hal yang tidak pantas, maka engkau sudah pintar. Hari ini kita sadari, anak teknik identik dengan buku. Dimanapun anak teknik itu suka ngumpul belajar. Dari dulu tuh suka ngumpul anak-anak teknik yang NIM genap misalnya, kumpul sama-sama, bikin PR sama-sama, nyontek sama-sama, biasa tuh kan. Nah, bahkan kadang ada yang seringnya kumpul sama-sama. Bahkan kemarin teman saya yang NIM genap itu, dia waktu kursus mobil di Haji Bakri,
tahu Haji Badrun itu ya, di atasnya ada plang belajar. Waktu dia belajar mobil, dia ajak teman-temannya sesama anggota IKATSI sampai mobilnya penuh. Terakhir yang punya belajar mobil merubah tulisan di atas, belajar kelompok. Belajar mobil kok rame-rame, tapi ya terpaksa dirubah karena saking kompaknya anak sipil. Dan hal ini terus terjadi gitu ya. Anak sipil selain dekat dengan buku, dia juga sering belajar Al-Quran. Jadi anak sipil juga paham agama. Kita lihat sini banyak pakai peci ini, ada Bapak Liadi yang ospek saya dulu. Banyak nih anak sipil yang sudah pakai peci dan jadi ustadz insyaallah. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Oh, nggak ada bukunya, nggak ada Al-Qurannya. Sekarang sudah ada gadget. Gadget itu artinya apa? Bisa berupa tablet. Kalau yang nggak sanggup beli tablet, mungkin bisa beli pil atau kapsul, lebih murah, 4.000 satu lebih. Jadi dengan gadget ini kita juga bisa belajar Al-Quran. Nah, gadget itu kalau dalam kamus Yus Rizal, bukan Yus Badudu, KBBI itu gadget disebut bahasa Indonesia gawai. Gawai itu biasa kita anak loser dulunya sering pakai celana Hawaii. Anak loser sering santai di pantai pakai celana Hawaii. Celana Hawaii tahu kan? Ya, celana Hawaii yang di bawah lutut itu. Kalau yang di atas lutut itu celana wahai. Celana wahai. Ke atas lutut lagi itu celana hai-hai. Kalau ke atas lagi itu namanya aduhai. Dan ternyata ini gadget ini mempunyai peran yang sangat luar biasa sekali. Kita lihat orang loser sendiri juga gemar membaca Al-Quran. Bahkan saya sering terinspirasi oleh mahasiswa abang-abang letting yang dulunya gabung di loser ya Pak ya. Jadi mahasiswa yang gabung di loser dulu, walaupun kita lihat mereka hampir DO, ternyata saya sempat berwawancara. Kenapa Bang? Kenapa Abang tidak peduli dengan pelajaran di kampus teknik? Malah Abang naik gunung, menuruni gunung, mendaki lembah, sungai yang indah mengalir di samudra, jadi Ninja Hattori, jadi Shizuka dari Gua Hantu. Jadi abang-abang kita ternyata begitu kita tanyai, kenapa anak loser itu terlambat menyelesaikan kuliah? Ternyata jawabannya, Gun, setelah kupikir-pikir, buat apa gelar sarjana kalau kita jarang gelar sajadah? Luar biasa. Insya Allah, luar biasa anak loser. Saya bangga sekali dengan abang-abang letting yang gabung di loser. Sampai saya dulu sempat gabung juga dalam Mapala. Tahu ya Mapala? Ya, Mapala tapi ya nanti ya. Mahasiswa Panjang Lamput. Ya, saya juga gabung di mahasiswa Panjang Lamput. Kenapa? Karena dulu waktu saya man itu gak boleh panjang rambut. Dulu guru saya waktu man itu mengatakan, Gun gak boleh panjang rambut. La'anallahul musyabbihina wal musyabbihat. Allah akan melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Akhirnya saya setiap panjang rambut sedikit razia dikotain. Jadi sudah sering kali kamu lagi razia kotain lagi. Sampai akhirnya gurunya bosan lihat saya. Kamu terus-terusan ya panjang rambut. Udah sekarang saya kasih dua opsi. Mau botak apa mau cepat? Gurunya udah baik. Mau botak, Pak. Oh ya udah Pak, saya cepat aja. Akhirnya gurunya memberikan cepat. Tempeleng saya karena si panjang rambut. Itu tapi guru zaman dulu. Guru zaman sekarang ternyata bisa sudah bisa request. Jadi murid-murid man sekarang sudah pintar. Mereka mengatakan, wahai Pak Guru, Rasulullah bersabda, Ar-Rahimu yarhamur rahmah. Allah yang Maha Penyayang menyayangi orang-orang yang saling menyayangi. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah orang-orang di bumi, maka kamu akan disayangi oleh Allah yang kuasanya meliputi langit dan bumi. Makanya guru-guru man sekarang itu sudah baik-baik. Jadi nggak lagi langsung dibotakin. Kadang-kadang bisa request, kamu panjang rambut, maunya gimana? Pak, saya maunya kayak Ronaldo Pak, biar bisa juara dunia Pak. Saya maunya kayak CCR Pak, Goboy Junior, kayak Iqbal, kayak Dilan sekarang. Kamu nggak usah nahan rindu berat, biar aku aja. Jadi bisa request.
zoom lagi sama gurunya, luar biasa. Karena bisa request. Dan ini enaknya guru zaman sekarang. Kalau dulu nggak mungkin pernah kejadian. Tapi uniknya di setiap kampus itu ada yang namanya geng, ada yang namanya kelompok, ada yang namanya grup. Kalau di teknik sipil, dulu paling kita grup itu kelompok gabung-gabung untuk main bola, acara Piston Cup. Ada yang namanya AC Cup, ya, jadi game mancing. Ya. Tapi ya, kita sering gabung seperti itu. Kenapa? Biar nampak keren di depan anak ekonomi, biar bisa menarik cintanya anak PDPK. Ya, betul. Betul ya Bu ya? Betul. Ternyata anak PDPK juga punya geng. Mereka kumpul sama-sama anak cewek yang cantik. Mereka ada kelompok yang lebih mengutamakan penampilan daripada pelajaran. Pelajaran nomor 1, tapi follower tetap yang paling utama. Jadi mereka itu sudah pakai bukan lagi bedak biasa, sudah bedak tabur. Tahu ya Bu bedak tabur ya? Bedak yang kita buka di semen, hanya digosok-gosok di semen. Itu bedak tabur namanya. Nah, kadang-kadang anak PDPK sendiri kalau masuk kelompok lain, kalau masuk cewek lain yang kira-kira tampaknya kurang cantik gimana ya bahasa halusnya, hancur gitu bahasa. Kira-kira masuk anak yang hancur itu nggak diterima. Saya gabung lah, sis, saya gabung lah sama grup kalian. Nggak bisa, wajahmu nggak oke. Tapi saya punya uang. Oh, oke. Kalau ada uang, insya Allah bisa. Nah, setelah gabung, kita lihat aneh-aneh sekali. Ternyata yang nggak cantik itu mukanya putih, pipinya merah, lehernya udah hitam, kayak bendera Irak jadinya. Subhanallah, memang aneh-aneh sekali tampilan anak PDPK saat itu. Jadi yang lucunya lagi, mereka punya suatu prinsip. Mereka akan menghantam orang-orang yang kira-kira mengganggu pacar mereka, pacarnya anak PDPK. Dulu pernah tuh. Jadi ada seorang cewek baru yang mengganggu anak teknik. Anak teknik itu rupanya punya pacar di PDPK. Terakhir si anak PDPK ini marah. Woi, kamu jangan macam-macam. Jangan ganggu calon suami saya. Itu dia akan kawin dengan saya karena anak teknik cocoknya sama anak PDPK. Jangan coba-coba ganggu kamu ya. Hati-hati kamu. Dijambaknya rambutnya. Ini rambut kamu banyak kutu nih. Mau saya botakin apa mau saya cepat? Cepat. Nah, akhirnya ribut. Tapi ini contoh orang yang kurang akhlaknya. Sebaiknya orang-orang yang seperti ini kita masukkan ke pesantren Musra Samalanga. Di sini kita diajarkan tentang akhlak, tentang adab. Al-adabu fauqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Jadi sehingga kalau dia mau marah, dia akan dengan cara yang sopan santun. Assalamualaikum ukhti. Sepertinya saya mendengar kabar bahwa kamu mengganggu ta'alufan saya ya. Ingat ukhti, tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak ada yang sama dengannya dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kan lebih sopan ya, itu menghadik dengan secara sopan. Alhamdulillah hari ini kita sudah bisa berkumpul di sini. Mungkin dari berbagai golongan, ada yang S2-nya di Unsia dan ada juga yang dulunya di Unsia itu Fakultas Teknik Sipil tapi kelas ekstensi, kelas malam. Saya masih ingat itu abang saya dulu masuk kelas ekstensi Teknik Sipil. Nah, ekstensi itu kelas malam, ada kurang enaknya. Bawaannya kalau kita kuliah malam, kita ngantuk terus. Jadi saat dosen mengajarkan, kita kembali tertidur lelap dengan mimpi-mimpi kita. Pas suatu hari abang saya pernah negur temannya, kamu jangan tidur di kelas terus. Terakhir dia malah tarik ayat kursi. Allahul ladzi la ilaha illa huwa. Allah yang tidak ada selain. Allah tidak pernah lupa dan juga tidak pernah tidur. Sedangkan aku berarti boleh tidur. Nah, masalahnya bukan karena tidurnya, masalahnya dia tidur sambil ngorok. Dosen yang ngajar di depan, kita nggak tahu dosen yang ngajar apa. Pas saat itu dosen lagi ngajar mata kuliah ekonomi rekayasa. Mahasiswa sekalian, kita belajar tentang rumus CBR, cost benefit ratio, di mana CBR adalah dengan suara ngoroknya si kawan ini. Kita jadi nggak tahu apa yang disampaikan gurunya. Dan angka CBR ini menunjukkan yang namanya ini ngorok lagi. Kita
nggak tahu apa yang disampaikan dosennya. Nah, dosennya bertanya, sampai di sini ada pertanyaan. Nah, abang saya tunjuk tangan. Dosen, Pak dosen, yang tadi dimaksud dengan itu apa, Pak? Karena yang terdengar cuma suara ngoroknya dia. Memang terkadang aneh-aneh. Kelas ekstensi, kelas malam itu luar biasa anehnya. Kadang-kadang ada anak-anak yang di kelas ekstensi itu karena saking sepinya, dikit mahasiswanya. Jadi kita jangankan untuk ribut, untuk kentut aja nggak berani. Kalau kentut langsung ketahuan siapa yang kentut. Kalaupun nggak ada suaranya, maka itu akan dihirup sendiri. Dan inilah yang membuat kadang-kadang abang saya waktu kepengen bersin, ditahannya. Dan ketika acara selesai, kuliah selesai, langsung semuanya serentak bersin bersama-sama. Inilah uniknya daripada roh, yaitu rezeki yang terjadi karena kita bersilaturahmi. Adik-adik butuh asal surga Allah. Kita percepat. Yang kedua, H, yaitu hubun. Hubun, di mana silaturahmi membawa kita kepada yang namanya cinta. Rasulullah mengajarkan dalam silaturahmi kita akan menambah ukhuwah dan persaudaraan, bahkan kita menambah percintaan dengan orang yang sebelumnya tidak kita kenal. Dan inilah yang harus selalu kita pupuk. Terkadang makna cinta adalah kita punya hubungan baik tapi tidak juga melanggar kaidah norma agama. Kadang-kadang saya bosan melihat teman-teman yang bercinta di kampus teknik. Lalu ketika mereka putus, ribut di tengah kampus. Lalu langsung tarik ayat. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi wa orang-orang yang memutuskan percintaan itu memutuskan silaturahmi karena sedang putus cinta. Tapi kalau sedang kasmaran, itu tingkahnya, polanya membuat kita nggak tahan. Kadang-kadang saking mesranya, ya mata adik masuk aku tiupin, disuruh tiup matanya sama pacarnya. Kadang-kadang ya jerawat adik udah besar nih, tolong pencetin, suruh pencet. Kadang-kadang ya adik keluar ingus, sedotin. Ada yang minta sedot ingus lagi, saking lebaynya. Kadang-kadang ya tolong bawain tas adik, berat kali ini. Kamu manja kali gitu aja kok berat, sini aku bawain. Ternyata betul berat, kok apa isinya nih? Supaya beton hasil tes kubus supaya dibawa. Nah, itu yang bercinta dalam kampus teknik. Dan memang percintaan, artinya cinta dalam hal yang positif dianjurkan dalam silaturahmi. Yang terakhir kita percepat, yaitu ma'rifah. Silaturahmi memberi kesan bahwa kita akan melakukan perkenalan. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat, Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wahai para manusia, kami jadikan engkau laki-laki dan perempuan. Kami jadikan engkau berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar engkau saling berkenalan. Kalau kita sudah berkenalan, kita bisa ta'arufan. Kalau bisa ta'arufan, insya Allah berakhir di pesta pernikahan. Tadi di antara kita ada abang-abang letting yang masih single atau sudah single kembali, mendekati ibu-ibu yang juga dalam posisi single. Insya Allah kita doakan akan berakhir di bangku pernikahan. Dan inilah yang disebut anak teknik gila pesta. Di sini sudah ada gitarnya. Dulu zaman-zaman saya sering kami manggung itu di panggung. Jadi diperkenalkan lah. Kalau vokalisnya perkenalkan Anthony pada gitar, maka Anthony akan pamer skill. Akan pamer skill dengan gitarnya. Padahal cuma suara mulut. Jadi ada lagi Ori pada drum. Dum 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 tas. Kembali dia pamer skill. Tapi kadang-kadang terjadi ada yang ribut karena nggak diperkenalkan. Begitu nggak diperkenalkan ribut. Padahal innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang beriman ini saling bersaudara. Baiknya kita perkenalkan semua kalau ada tim yang main band. Kita perkenalkan misalnya Ruslan pada cek sound, dia cek sound. Cek sudah kita kenalkan. Ada yang Hafid pada gulung kabel, permisi. Yang gulung kabel pun kita kenalkan. Abrar pada driver, masih tidur. Apa mau berangkat? Ternyata drivernya pun dikenalkan. Dan inilah yang membuat anak teknik gila pesta. Dulunya di letting saya ada dikenal itu romantis.
rombongan makan gratis. Jadi kami itu mencari di mana ada tenda makan gratis dengan modal amplop seadanya bisa makan siang gratis. Tapi ini kadang-kadang juga kepergok yang punya rumah, kita terkadang malah nggak bisa ngomong. Kamu rombongan dari mana? Saya rombongan Lito Baru. Lito Baru? Kayaknya salah. Rombongan Darah Baru, Bu. Ini acara sunat, kok ada Lito Baru masih Darah Baru? Jadi ternyata pesta pun harus kita cek juga, jangan sembarangan jadi romantis. Nah, inilah saja dapat saya sampaikan karena masih ada makanan yang menunggu kita. Insya Allah dengan adanya rahim, artinya rizkun, hubbun, dan ma'rifatun, membuat kita jadi sempurna menjadi anak teknik dengan buku, cinta, dan pesta. Insya Allah kita tutup acara kita pada hari ini dengan mengangkat tangan bersama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami para alumni dan mahasiswa Fakultas Teknik Sipil Unsyah mengadakan acara silaturahmi halal bihalal. Berikanlah keberkahan pada acara kami ya Allah, sehingga kami yang hadir pada hari ini menjadi orang-orang yang Engkau berikan rahmat, dan saat kami pulang nantinya, kami pulang dengan maghfirah darimu ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan ikatan tali silaturahmi yang ada pada kami mengikat kami dengan sangat erat dan kuat, sehingga hati-hati kami bertaut dan berpadu bagaikan hati orang yang lahir dari satu rahim ibunda. Jadikan kami semua ya Allah selalu bersatu dan berkolaborasi baik apapun profesi kami. Jadikan kami saling mengalah, saling membantu, saling mengayomi di antara seluruh fakultas teknik. Dan juga jadikan keluarga kami, orang tua kami, baik yang masih hidup ataupun yang sudah terdahulu mendahului kami, jadikan ampunanmu ya Allah meliputi luasnya langit dan bumi. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami kebahagiaan sejak kami berada di dunia fana ini hingga kami berada di akhirat nanti. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.